Dyah Pramudyawardhani. Nah, aku sekarang mulai mengerti. Pembangunan Cari Borobudur dihambat dengan batu bertuah yang dicuri dari biji dakon milik Mahapate Gajah Mada yang berada di kaki Gunung Semeru. Sampai pisau pencuri ketinggalan dan penyakit menular sengaja ditularkan, harga raja dianggap tidak mampu mengatasi, kemudian perlu diganti dengan paksa atau dengan cara halus. Cara paksa yaitu dengan mengambil alih pemerintahan dengan hulu balang, sedangkan cara halus adalah meminangku untuk dijadikan istrinya. Terbukti hanya dia yang menguasai manusia kembar. Saat menculik manusia kembar sampai jari kelingking jurang gerawah terputus. Manusia kembar dari Mancan yang mengerti budaya Mataram, semua sudah dipersiapkan dari awal. Jadi ramalan Nulinggo Kertapati itu sepertinya hanya akal-akalan saja. Sekarang masalahnya siapa di balik rencana ini dan siapa orang yang dipersiapkan untuk mengganti ayah. Pasti ada orang dalam yang terlibat. Apakah mungkin Paman Patih Lembu Segoro? Rasanya tidak masuk akal karena beliau sudah mengabdi sejak aku belum lahir puluhan tahun lalu. Yoseko, Dani benar, sangat pantas menjadi penerus Mataram, cerdas dalam berpikir. Berkata demikian, Yoseko mendekati Dani sambil mengecup dahi yang juga tidak ditolaknya dan meneruskan pembicaraannya. Kita tidak dapat menuduh tanpa bukti, maka sebaiknya tunggu sampai besok malam ketika Diana sebagai penggantimu dikorbankan ke kawah Gunung Merapi, tepat pada saat bulan purnama. Di sana akan tampak siapa manusia yang terlibat. Keduanya hening setelah mengetahui peristiwa yang sesungguhnya. Mereka hanya menarik napas panjang, sehingga suasana semakin sunyi. Tanpa disadari keduanya tertidur karena kantuknya. Saat bangun pagi, segera Yoseko mencari tempat sumber air yang ternyata di situ semua ada. Kemudian Yoseko melakukan sholat subuh sebagaimana biasanya, sementara Dani dilihatnya masih tertidur. Selesai sholat, Yoseko segera ke sungai untuk mencari ikan yang sekiranya dapat dimakan. Ternyata benar, banyak ikan gabus besar mengambang sedang mengambil udara. Maka dengan keahliannya Yoseko menyambitnya dengan batu kerikil, dengan menjepit batu kerikil di antara keempat jarinya dan didorong oleh kekuatan ibu jarinya. Maka ikan gabus menggelepar dan diambilnya, cukup satu untuk dibakar guna sarapan pagi berdua. Ketika bangun pagi, Dyah Pramudyawardhani yang diraba pertama kali adalah pakaiannya. Tidak ada perubahan, tidak ada yang tersingkap sama sekali. Semalam dia tertidur beralaskan daun-daun kering yang biasa digunakan Gunadarma. Sedang Yoseko tidur di bawah beralaskan daun-daun kering juga. Kini Dyah Pramudyawardhani semakin percaya dengan Yoseko, seperti yang diberitakan oleh Diana, dan semakin terkesan dengan penampilan Yoseko. Seharusnya orang semacam Yoseko ini sebagai pendampingnya, yang mampu melindungi seandainya ia tidak dicalonkan sebagai penerus tahta ayahnya. Segera Dyah Pramudyawardhani turun dari tempat tidurnya. Dilihatnya Yoseko sedang bakar ikan, maka didekatinya Dyah Pramudyawardhani. Yos, sebenarnya aku sangat mendambakan kehidupan layaknya kehidupanmu, serta kehidupan adikmu. Bebas, tidak terikat oleh aturan seperti aku. Semua serba diatur. Yoseko, Dani, kamu harus bersyukur akan nikmat yang dianugerahkan oleh Yang Maha Esa. Kamu tidak bisa seperti aku dan adikku, dan aku tidak bisa seperti kamu. Semua memiliki suratan takdir sendiri-sendiri. Rasanya ikan sudah agak gosong. Mungkin cukup bisa dimakan guna sarapan pagi dengan pisang kepok hutan.
Dani, silakan sarapan pagi dengan pisang rebus dan ikan gabus bakar. Hanya ini yang bisa aku sajikan. Makanan pendaki gunung saat tersesat. Dyah Pramodawardhani. Ini lebih dari cukup, Yus. Dan rasanya sungguh lezat. Terima kasih. Sebaiknya kita makan berdua, Yus. Yoshiko. Oh begitu. Bolehlah kita sarapan berdua. Maka Yoshiko datang mendekati Dani sambil mengecup kening Dani yang juga tidak menolaknya. Dyah Pramodawardhani. Yus, semalam aku mengantuk sekali, sehingga tanpa aku sadari aku tertidur. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaanku yang akan aku ajukan kepadamu, Yus. Yoshiko. Silakan Dani. Semalam aku juga tertidur karena hening dan mengantuk. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau jawaban yang terlewatkan. Dyah Pramodawardhani. Apakah nanti aku dapat berkenalan dengan teman-teman yang lain, Yus? Yoshiko. Oh, tentu saja dapat. Nanti malam purnama paling tidak semua ada di Candi Borobudur, sesuai dengan perhitungan Jack Danu. Dyah Pramodawardhani. Tetapi jawab dulu pertanyaanku ini. Untuk apa kalian semua mendaki Gunung Semeru yang demikian tingginya? Kalau tidak salah aku dengar, di sana adalah gunung tertinggi di tanah Jawa dan tempat para dewa. Yoshiko. Dani, sesudah 1187 tahun dari sekarang, mendaki gunung adalah suatu kegiatan olahraga agar badan tetap sehat. Bahkan beberapa bulan lalu kami berdelapan termasuk si kembar dan satu lagi Taat Sugriwo yang sekarang tidak ikut sudah mencapai puncak Gunung Semeru. Jadi bukan hanya grup kami saja, banyak manusia yang ke sana sampai puncak. Jangan heran Dani, dengan perubahan kemajuan yang dicapai pada tahun itu, Nusantara bukan berbentuk kerajaan, tapi pemerintahan berbentuk republik yang dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi bukan seperti kerajaan turun-temurun menjadi raja. Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan penduduk berjumlah 260 juta. Bisa bayangkan Dani, manusia sebanyak itu? Dyah Pramodawardhani. Luar biasa Yus. Semua raja dan pasti salah satu di antaranya keturunanku. Yoshiko. Benar Dani. Bahkan mungkin presiden juga keturunan dari raja-raja terdahulu yang sekarang menyebar di seluruh tanah air Indonesia. Dyah Pramodawardhani. Terima kasih Yus. Jawabanmu sudah cukup. Mari kita mengadakan persiapan menuju Candi Borobudur. Jangan lupa membawa pisau belati yang kau temukan tertinggal di Kalimati, Gunung Semeru. Bagian 10. Menjemput korban Putri Raja. Sore itu Diana Sunaringsasi menenangkan diri menyamar sebagai Putri Raja Dyah Pramodawardhani yang akan dikorbankan, yang pasti dengan cara didorong agar terjatuh ke kawah Gunung Merapi yang menggelegak karena panas. Sebagai manusia modern di zamannya, Diana tidak habis berpikir, kenapa di zaman ini masih ada korban manusia? Kenapa tidak diganti dengan binatang kerbau misalnya? Diana memakai gaun pengantin putih bersih dengan muka tertutup transparan. Bisa melihat tetapi sukar dilihat dari luar kecuali dengan cara dibuka penutup wajahnya. Seandainya dibuka pun pasti sulit orang membedakan antara Diana Sunaringsasi dengan Dyah Pramodawardhani karena keduanya hampir mirip. Perawakannya sama-sama cantiknya, sama-sama menawannya bagi siapa saja yang melihat. Gaun pengantin yang dipersiapkan oleh Dyah Pramodawardhani bila nanti menikah kini urung dipakai. Sementara Diana Sunaringsasi baru kali ini memakai gaun pengantin, bukan untuk melangsungkan pernikahan,
tetapi untuk dikorbankan sebagai tumbal karena keserakan manusia untuk mendapatkan jabatan yang bukan haknya.